Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mempelajari sistem persamaan linear 3 variabel. Pada sub pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel SPLTP untuk menyelesaikan masalah. Menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel SPLTP untuk menyelesaikan masalah. Secara umum, SPLTP digunakan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, permasalahan mengenai produk-produk yang dijual secara paket, kecepatan kerja 3 unit mesin, hingga perjualan 3 tiket masuk sebuah tempat wisata. Langkah-langkah menyelesaikan permasalahan sebagai berikut. Pertama, memisalkan nilai yang belum diketahui menjadi variabel. Kedua, membuat model matematika SPLTP. Ketiga, menyelesaikan model matematika SPLTP. Keempat, membuat kesimpulan. Contoh menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel SPLTP untuk menyelesaikan masalah. Contohnya, Ani, Budi, dan Cindy bersama-sama pergi ke koperasi sekolah. Ani membeli 4 buku, 2 pena, dan 3 pensil dengan harga 26.000. Budi membeli 3 buku, 3 pena, dan 1 pensil dengan harga 21.000. Sedangkan Cindy membeli 3 buku dan 1 pensil dengan harga 12.000. Jika Dwi membeli 2 buku dan 3 pensil, maka jumlah uang yang harus dibayarkan oleh Dwi adalah. Nah, di sini buku sebagai X, pena sebagai Y, dan pensil sebagai Z. Selanjutnya, kita misalin X harga 1 buku, Y harga 1 pena, Z harga 1 pensil. Pertama, kita menggunakan model matematika. Jadi 4X tambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 26.000 menjadi persamaan yang pertama. Terus 3X ditambah 3Y ditambah Z sama dengan 21.000 itu persamaan kedua. Ketiga, 3X tambah Z sama dengan 12.000 itu persamaan ketiga. Lalu kita eliminasi persamaan satu dan kedua. 4X tambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 26.000. 3X ditambah 3Y ditambah Z sama dengan 21.000. Nah, di sini kan kita akan mengeliminasi Y-nya. Jadi Y-nya ini untuk sama-sama kita kalikan, yang pertama kali 3, yang kedua dikali 2. Jadi 12X ditambah 6Y ditambah 9Z sama dengan 78.000. 6X ditambah 6Y ditambah 2Z sama dengan 42.000. Jadi kita kurangkan ya, Y-nya itu kita coret. Y-nya ini kita coret. Jadi 6X ditambah 7Z sama dengan 36.000 masuk ke persamaan yang keempat. Selanjutnya kita eliminasi persamaan ketiga dan persamaan keempat. 3X tambah Z sama dengan 12.000, 6X tambah 7Z sama dengan 36.000. Nah, kita di sini ingin menghilangkan X-nya ya, mau eliminasi X-nya. Jadi X-nya kita kalikan, yang pertama kali 2, yang kedua kita kali 1. Jadi 6X ditambah 2Z sama dengan 24.000, 6X tambah 7Z sama dengan 36.000. Jadi kedua persamaan ini kita kurang, sehingga X-nya kita coret, sehingga hasilnya min 5Z sama dengan min 12.000. Jadi Z-nya ketemu 2.400. Selanjutnya kita substitusikan Z yang hasilnya 2.400 ke persamaan yang 3. Jadi 3X ditambah Z sama dengan 12.000, 3X, terus Z-nya kita ganti 2.400. 3X sama dengan 12.000 dikurang 2.400, 3X sama dengan 9.600. Jadi X-nya hasilnya 3.200. Selanjutnya yang ditanyakan harga 2 buku dan 3 pensil. Nah, kita masukin ke persamaan. Jadi 2X ditambah 3Z. 2, jadi X-nya itu kan 3.200.
Z-nya kita ketemu 2400. Jadi 2 dikali 3200 sama dengan 6400. Terus 3 dikali 2400 sama dengan 7200. Jadi kita tambahkan hasilnya jadi 13.600. Jadi jumlah yang harus dibayarkan oleh Dwi adalah 13.600. Ini contoh yang kedua. Buati, Buyanti, dan Bu Sita belanja buah di toko buah. Buati membeli 2 kilo jeruk, 1 kilo apel, 4 kilo pir seharga 112.000. Buyanti membeli 2 kilo apel dan 1 kilo pir seharga 58.000. Bu Sita membeli 3 kilo jeruk dan 2 kilo pir seharga 79.000. Buah apakah yang paling mahal? Pertama, kita membuat model matematikanya. X adalah harga 1 jeruk, Y adalah harga 1 kilo apel, Z adalah harga 1 kilo pir. Jadi kita buat persamaan pertama, kedua, dan ketiga. Persamaan pertama, 2X tambah Y ditambah 4Z sama dengan 112.000. Persamaan kedua, 2Y ditambah Z sama dengan 58.000. Persamaan ketiga, 3X ditambah 2Z sama dengan 79.000. Langkah yang kedua, kita eliminasi Y dari persamaan 1 dan 2. 2X ditambah Y ditambah 4Z sama dengan 112.000. 2Y ditambah Z sama dengan 88.000. Jadi di sini kita akan eliminasi Y-nya jadi kita kalikan yang pertama kali 2, yang kedua kita kali 1. Dan hasilnya 4X ditambah 7Z sama dengan 166.000. Itu termasuk ke persamaan keempat. Selanjutnya kita eliminasi X dari persamaan 3 dan 4. 3X tambah 2Z sama dengan 79.000, 4X tambah 7Z sama dengan 88.000. Di sini kita eliminasikan X-nya ya. Jadi persamaan ketiga kita kali 4, persamaan keempat kita kali 3. Hasilnya Z sama dengan 14.000. Lalu kita substitusikan Z sama dengan 14.000 ke dalam persamaan kedua. 2Y ditambah Z sama dengan 58.000. Nah, di sini Z-nya kita ganti 14.000. Hasilnya Y sama dengan 22.000. Jadi harga 1 kilo jeruk 17.000, harga 1 kilo apel 22.000, harga 1 kilo pir 14.000. Jadi buah yang paling mahal adalah buah apel. Ada yang masih bingung? Nah, di sini ada soal latihan. Kalian kerjakan. Ada 2 soal latihan. Kerjakan dengan metode eliminasi, substitusi, dan campuran. Nah, kalian bisa pilih yang mana paling mudah. Dikumpul di Google Classroom paling lambat minggu depan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.